Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa langsung berkumpul kembali untuk pelajaran di sekolah. Nah, untuk video yang kedua kali ini masih dengan Bu Silvi sebagai guru kimia kalian. Video kedua kali ini pada pelajaran kimia akan saya jelaskan tentang bab yang ada hubungan tentang bab 1 tapi dengan bahasan yang sedikit berbeda. Mungkin kalian dulu waktu IPA, saat pelajaran IPA di SMP, pasti sudah sangat tidak asing tentang materi ini. Nah, sekarang di pelajaran kimia akan saya jelaskan lebih terperinci, lebih jelasnya lagi kita bahas pada video kali ini. Nah, babnya adalah klarifikasi materi, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, ini unsur. Apa itu unsur? Perhatikan beberapa macam benda berikut. Ada apa itu? Itu ada besi, ada cincin. Dari apa cincinnya? Emas. Ada pensil. Nah, tahukah kamu terbuat dari apa benda-benda tersebut? Pasti tahu ya kalian. Selanjutnya, perhatikan. Nah, sekarang masih unsur. Unsur-unsur apakah yang terdapat dalam air laut dan udara? Apa kira-kira? Unsur apa ya? Nah, sekarang ada balon udara, ada air laut. Kita bahas kembali. Udara hampir sepenuhnya merupakan campuran oksigen dan nitrogen, ditambah dengan sejumlah kecil beberapa unsur lain. Nah, yang di laut itu ada apa? Lautan terdiri atas air dan berbagai garam. Air tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen. Makanya karena ada campuran garam, air laut pasti terasa sangat asin. Selanjutnya, diperhatikan masih tentang unsur. Jadi, pengertian unsur dapat diartikan sebagai unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Nah, ini sistem periodik unsur. Nah, untuk anak-anak kelas 10, Bu Silvi harapkan semua harus membeli ini ya. Semua harus mempunyai tabel seperti ini. Nanti kalau sudah pelajaran normal kita bertemu di sekolah, ini akan saya tanyakan. Ini sangat penting. Ibaratnya ini adalah pegangan di pelajaran kimia. Nah, di sini ada namanya semua gambar di sini. Ini adalah sistem periodik unsur-unsur kimia. Kalian bisa beli di tempat-tempat penjual buku, biasanya beli saja dengan menyebutkan unsur kimia atau SPU, biasanya seperti itu. Harus ya, ini sifatnya sangat wajib, harganya murah. Yang besarnya 3.000 saja. Selanjutnya, unsur itu ada unsur logam. Apa unsur logam sifatnya? Sifat unsur logam itu secara umum unsur logam memiliki sifat berwarna putih. Logam ya, putih, mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dapat mengantarkan kalor atau panas. Pada umumnya logam merupakan unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Unsur logam dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan ini ada krom. Krom itu biasa digunakan pada bempernya mobil ya, atau stainless. Tahu kan stainless steel. Ada selanjutnya ada besi. Mungkin kalian tidak asing dengan yang namanya besi ya. Pagar dari besi, rel kereta api dari besi, ada jendela rumah yang dilengkapi dengan besi ya. Semuanya kan dari besi itu. Ini besi kita bahas. Besi adalah merupakan logam yang paling murah sebagai campuran dengan karbon menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, bisa mobil, dan contoh lain adalah rel kereta api. Nah, ada Fe26, lambangnya besi. Ada nikel. Nikel atau Ni
unsurnya. Nikel padat sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu biasa. Oleh karena itu, nikel digunakan sebagai lapisan pelindung dengan cara yang disepuh. Jadi dia itu nikel hanya sebagai lapisan pelindung saja, tapi tidak langsung dipakai lapisan pelindung, ada proses penyepuhan terlebih dahulu. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga ini banyak digunakan pada kabel listrik. Nanti kalau pengen tahu silakan buka, di dalamnya kabel itu ada warna yang sangat mengkilap, bisa warna kayak kekuningan. Nah itu tembaga. Bisa digunakan pada perhiasan, lapisan perhiasan, bisa digunakan untuk uang logam, dan campuran dalam campuran tembaga dengan timah menghasilkan perunggu. Nah ini atau campuran tembaga dengan seng menghasilkan kuningan. Selanjutnya adalah seng. Nah ini seng atau ZN. Tahu ya seng ya? Seng dapat digunakan sebagai atap rumah, perkakas rumah tangga, dan pelapis besi untuk mencegah berkarat. Ini seng. Kita tahu ya seng ya. Semuanya mungkin anak-anak sekarang tahu itu seng. Nah ini bisa digunakan buat ini tang, pelapisan tangnya biar mencegah perkaratan. Nah ada ini kayak baut ya, bautnya terlapis dengan seng biar tidak cepat berkarat. Selanjutnya emas. Nah ini pasti perempuan sering memakai emas. Ternyata emas termasuk juga dalam unsur kimia yang kita pakai ini. Secara tidak langsung kalian akan paham sekarang kalian memakai bahan unsur kimia, yaitu emas. Emas merupakan logam sangat tidak reaktif dan ditemukan dalam bentuk murni. Emas digunakan sebagai perhiasan dan komponen listrik berkualitas tinggi, tapi jarang digunakan untuk listrik karena listrik lebih memilih memakai tembaga ya. Campuran emas dengan perak banyak digunakan sebagai bahan koin. Jadi ada campuran emas dengan perak itu digunakan untuk bahan koin. Makanya kalau emas ini logam yang sangat tidak reaktif, makanya kalau kita pakai kita tidak gatal-gatal. Tapi ada orang tersendiri itu biasanya pakai emas alergi. Nah ini karena dia sangat tidak reaktif, makanya emas itu bisa digunakan pada usia berapapun. Anak-anak balita juga biasanya memakai emas. Selanjutnya yang akan saya bahas ini unsur non logam. Tadi kita bahas yang bab pertama itu unsur logam semuanya. Ternyata ada unsur yang non logam. Ini apa unsur non logam? Kalian pernah melihat benda-benda ini? Pernah ya? Ada air, ada balon udara, ada garam bariodium. Oh ternyata air itu termasuk unsur. Iya dia termasuk unsur tapi termasuk unsur yang non logam. Ada balon udara, ada garam bariodium. Nah bagaimana sifat-sifat unsur penyusunnya? Ini yang akan kita bahas. Unsur non logam ternyata, nah ini sifatnya. Ada yang berbentuk padat, cair, dan gas. Ada yang bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Ada yang non-konduktor kecuali grafit. Unsur yang non-logam itu ciri-cirinya ini. Nah, dari belerang, bromin, fluorin, sampai iodin, ini nama-nama unsurnya, bentuk fisiknya, lambang unsurnya kalian bisa ketahui nanti kalau kalian sudah mempunyai SPU, akan tahu semuanya. Di SPU itu langsung ada campurannya, ada keseluruhan, ada unsur logam, non logam, logam dan non logam. Sekarang bentuk fisiknya, belerang ternyata apa? Oh padat, warnanya kuning. Bromin itu apa? Bromin cair, dia coklat kemerahan warnanya. Dan seterusnya pada iodin, ada iodin itu apa? Padat, warnanya hitam dan uapnya berwarna ungu. Next lanjut, ada senyawa sekarang. Senyawa itu apa? Ini senyawa. Jadi senyawa itu apa ya senyawa? Senyawa itu ternyata
Senyawa itu ternyata ini. Nah, senyawa ternyata didefinisikan sebagai zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dan perbandingan massa tertentu. Jadi yang tadi unsur itu hanya satu berdiri sendiri, kalau senyawa itu gabungan dua unsur. Misalnya unsur A ditambah unsur B ini bergabung ada AB. Nah, AB ini namanya senyawa. Kalau kita pisah A sendiri B sendiri, maka A ini unsur A, B unsur B. Kalau kita gabungkan ada unsur AB, maka senyawa ini adalah senyawa AB, gabungan dari dua macam unsur. Bisa 3 unsur, bisa sampai berapapun unsurnya bisa. Misalnya ada unsur A sama B terus tambah unsur C, jadi unsurnya adalah A, B sama C. Ini namanya senyawa kalau digabung. Seperti itu namanya senyawa ya. Selanjutnya air dan garam merupakan salah satu contoh senyawa. Mengapa air dan garam dapat dikatakan sebagai senyawa? Ini kita bahas. Air dan garam dapur dikatakan sebagai senyawa tersusun atas dua macam unsur. Di sini adalah ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen, dan perbandingan massanya tertentu dan tetap. Rumus kimianya ini ada O dan H2O, biasanya pada air. Seperti itu ya rumus kimianya. Ini senyawa, nah ini kan gabungan. Contohnya amonia ada N sama H3, ini namanya senyawa karena dua macam unsur bergabung. Asam cuka ada C, ada H3COOH. Ini asam cuka sering kalian ketahui pada di dapur atau bisa beli di pertokohan di rumah. Cuka ya, itu ternyata bahan kimia, sifatnya dia ada asam cuka, ternyata adalah termasuk bahan kimia tergabung dalam senyawa. Sampai di urea CONH2 2 kali. Nah, sudah ya, ini silakan dipahami. Ini nama-nama senyawa contohnya. Selanjutnya, sifat-sifat senyawa. Sifat senyawa tidak sama dengan sifat unsur terbentuknya senyawa. Dan senyawa dapat dipisahkan menjadi unsur-unsur atau menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Nah, sudah ya. Nah, pada pembelajaran hari ini Bu Silvi saya rasa sudah sampai senyawa dulu. Untuk campurannya akan saya bahas di pembelajaran selanjutnya. Saya harapkan materi yang saya sampaikan dengan melalui proses seperti ini, daring seperti ini, bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik. Itu yang sangat saya harapkan. Semoga semua tetap semangat pembelajaran seperti ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti waktunya kita bisa masuk sekolah seperti biasa. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.